Horas, salam Del. Bapak Ibu pimpinan Yayasan Del, Bapak Ibu pimpinan Institut Teknologi Del, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas Institut Teknologi Del. Perkenankan saya, Arnaldo Sinaga, menyampaikan program-program yang akan saya lakukan bila nanti dipercaya menjadi Rektor Institut Teknologi Del. Sebelumnya, saya akan menyampaikan bagaimana saya akhirnya memutuskan menerima pencalonan diri saya sebagai calon Rektor Institut Teknologi Del. Bekerja bersama Del selama 20 tahun telah membentuk ikatan batin bagi saya menjadi bagian dari keluarga Del. Dan dari sana saya merasakan cita-cita bersama, cita-cita luhur dari pendiri-pendiri Del yang sudah menjadi juga cita-cita saya. Pengalaman selama 20 tahun bersama berbagai pemimpin dari mulai Pak Komang di awal sampai dengan Profesor Togar saat ini, saya telah memperoleh pembelajaran-pembelajaran yang sangat banyak bagaimana memimpin sebuah perguruan tinggi. Bagi saya, ini adalah sebuah amanah, bukan sekedar jabatan. Inilah tugas yang harus saya emban sebagai insan Del, yang apabila saya dipercaya untuk menjabat, harus saya terima dan lakukan semampu saya. Ini adalah juga bagian dari pelayanan bagi saya. Saya sudah belajar bahwa pemimpin itu bukan sekedar komandan, tapi juga menjadi fasilitator. Dan akhirnya itu akan membentuk juga bagi diri saya untuk lebih mengaktualisasi diri saya. Selain itu, nilai-nilai luhur yang dimiliki Del juga menjadi dasar penyemangat bagi saya, karena saya juga sangat setuju dengan nilai-nilai tersebut. Karakter Del, Martuhan, Marroha, dan Marbisuk adalah nilai-nilai yang sangat baik dan sangat holistik untuk membentuk insan-insan Del. Kemudian budaya Del, yang memberi semangat kebersamaan dan kekeluargaan, ditambah juga semangat muda yang kreatif dan dinamis, serta didukung oleh lingkungan yang asri, sehat, jasmani, dan rohani. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan program-program yang saya rencanakan untuk diterapkan apabila nanti saya terpilih. Adapun program-program tersebut saya kemas dalam tema Happiness and Sustainability. Kenapa? Karena kita memang perlu membuat program-program yang lebih baik dan berkelanjutan, tapi itu semua dilaksanakan dengan kegembiraan sehingga menghasilkan hasil yang lebih maksimal dan optimal. Adapun program-program ini harus sesuai dengan renstra yang sudah ditetapkan. Ada 7 program unggulan yang akan diterapkan. Yang pertama, pembelajaran yang bermutu. Yang kedua, penguatan inovasi, karena pada saat ini sesuai dengan rencana jangka panjang ITDL menuju research institution. Jadi kita sedang membuat program bagaimana mempersiapkan Institut Teknologi dalam menjadi research institute. Kemudian yang ketiga adalah industrialisasi intelijensi. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, perlu intelijensi yang sudah dimiliki institusi, perlu diindustrialisasi sehingga pemanfaatannya perlu makin dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang keempat adalah penguatan organisasi dan pengelolaan institusi. Yang kelima adalah penguatan budaya Del. Kita ingat bagaimana moto kita terkait budaya. Del adalah TBC, tertib, berbudaya, dan ceria. Jadi harus happy. Dan yang keenam, kebersamaan yang produktif dan berbahagia. Dan yang terakhir, sustainability melalui program-program inovatif seperti yang sudah kita sedang laksanakan di Polong. Selanjutnya akan saya jabarkan bagaimana program-program tersebut akan dilaksanakan. Yang pertama, peningkatan mutu pendidikan dan pembinaan kemahasiswaan. Yang pertama, pemutakhiran kurikulum pembelajaran elektronik dan berpusat pada mahasiswa, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, sertifikasi atau akreditasi fasilitas laboratorium, pusat penelitian dan perpustakaan. Yang kedua, peningkatan profesionalisme dosen, sistem informasi pembelajaran, kecukupan koleksi perpustakaan, dan pengembangan model teaching factory. Yang ketiga, peningkatan mutu pembinaan mahasiswa dan hubungan alumni melalui program pembinaan karakter, kepemimpinan, dan kewirausahaan, technopreneurship, peningkatan kepuasan layanan kemahasiswaan. Yang kedua adalah peningkatan mutu penelitian dan pengembangan serta inovasi. Program detail tentang hal ini adalah yang pertama,
Pembinaan penelitian unggulan dan prioritas daerah melalui pusat unggulan yang hasilnya diadopsi untuk perencanaan dan pembangunan dan inovasi yang diaplikasikan. Kedua, peningkatan fasilitas sumber daya dan kelembagaan penelitian dan pengembangan, serta inovasi, pengembangan pusat unggulan kompetensi nasional, dan peningkatan mutu layanan laboratorium. Yang ketiga, peningkatan publikasi dan perlindungan kekayaan intelektual melalui publikasi buku, jurnal, pendaftaran HKI, komersialisasi, hasil inovasi, dan realisasi kerjasama inovasi. Selanjutnya, program yang ketiga adalah peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat. Penjabaran dari program ini, yang pertama, peningkatan layanan pembinaan masyarakat melalui peningkatan desa atau UKM binaan, peningkatan jumlah teknologi tepat guna bagi mitra, dan program KKN tematik bagi mahasiswa. Yang kedua, peningkatan peran aktif untuk mendapatkan hibah pengabdian kepada masyarakat yang disediakan oleh berbagai lembaga pemerintahan. Program yang keempat adalah penguatan keterandalan organisasi dan tata laksana. Adapun jabaran dari program ini, yang pertama, peningkatan efektivitas organisasi dan sinergitas tata kelola melalui peningkatan kepatuhan terhadap prosedur operasional baku atau SOP, sehingga perlu diterapkan PP-EPP dalam seluruh proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan penguatan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan sistem penjaminan mutu melalui peningkatan predikat akreditasi institusi dan seluruh prodi dan tercapainya prodi yang berstandar internasional. Yang ketiga, program kerjasama dengan mitra kelas dunia dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas tata kelola. Yang keempat, penguatan pengelolaan sumber daya melalui pemantauan, perencanaan, dan anggaran. Yang kelima, pemberdayaan teknologi dan sistem informasi yang membantu pengelolaan organisasi yang lebih baik lagi. Yang keenam, efektivitas dan efisiensi struktur organisasi. Perlu diadakan audit terhadap struktur organisasi untuk memperoleh bentuk terbaik dari organisasi yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketujuh adalah pembentukan kembali panitia khusus komunikasi dan budaya. Sesuai tema tadi, happiness penting gitu. Jadi lingkungan kerja kita perlu dikelola untuk lebih berbudaya yang berbahagia dengan peningkatan komunikasi internal. Program kelima adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia. Jabaran dari program ini, yang pertama, peningkatan sumber daya dosen melalui peningkatan jabatan fungsional dosen, pendidikan, dan kapasitas penelitian dosen. Kemudian yang kedua, peningkatan kecukupan dan kapasitas sumber daya tenaga kependidikan dengan sertifikat profesi dan studi lanjut. Yang ketiga, peningkatan kerjasama dan produktivitas kepakaran. Kita bisa memanfaatkan para profesor-profesor yang punya keahlian pada bidang masing-masing untuk memutakhirkan juga kepakaran yang kita miliki. Program keenam adalah peningkatan kapasitas dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Jabaran dari program ini, yang pertama, peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan mutu akademik dan administrasi melalui penyediaan asrama, fasilitas pembelajaran, fasilitas laboratorium, fasilitas ruang kegiatan kemahasiswaan, dan fasilitas perpustakaan. Yang kedua, sistem pemeliharaan dan pencatatan sarana prasarana perlu didasari dengan blueprint, cetak biru yang menyeluruh. Program terakhir atau yang ketujuh adalah peningkatan ketahanan finansial melalui diversifikasi pendanaan. Yang pertama dari penjabaran program ini adalah peningkatan pendapatan di luar uang kuliah melalui program bantuan dana dari perusahaan dalam bentuk sponsorship, yaitu bantuan in-kind dan beasiswa, peningkatan perolehan hibah dikti dan lembaga pemerintahan yang lain, serta komersialisasi produk dan jasa. Kemudian yang kedua, penguatan satuan usaha komersial berbasis inovasi dan keilmuan, informatika, dan sumber daya hayati dengan dasar tata kelola dan sistem keuangan yang baik. Kita tahu bahwa kita sudah punya TSTH2 di Polung, kita sudah punya di Tenun, dan mungkin
SUK yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk program ini. Demikian program-program saya. Dan sebagai kesimpulan, saya siap ditugaskan untuk menjadi Rektor Institut Teknologi Dell untuk melanjutkan pengembangan dan pembangunan Institut Teknologi Dell dengan kebahagiaan dan keberlanjutan. Adapun program-program utama saya adalah peningkatan mutu, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemantapan sistem pemeliharaan sarana dan prasarana, dan perolehan dana melalui satuan usaha komersil dan hibah. Itu semua bisa dilaksanakan dengan kebersamaan untuk mendatangkan kebahagiaan bersama untuk ITDL yang berkelanjutan. Demikian pemaparan saya. Terima kasih dan horas.